Ayahku menjualku kepada seorang CEO kejam untuk dijadikan seorang pembantu. Namun siapa sangka aku justru dijadikan istri olehnya dan disayangi dengan sangat tulus serta dimanjakan dengan kekayaan. Wajah kejamnya hanyalah kedok dia sangat baik hati. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, sama kelabunya dengan nasib yang sedang kugenggam. Dari jendela satu-satunya di rumah petak kami yang sempit, aku bisa melihat layangan anak-anak tetangga menari-nari di angkasa, seolah mengejek kebebasan yang tak pernah benar-benar kurasakan. Namaku Alina, usiaku baru menginjak 19 tahun, namun pundakku terasa memikul beban hidup yang lebih tua dari usiaku. Aroma tajam dari asap rokok kretek milik ayah menyatu dengan bau pengap ruangan, menciptakan sebuah aroma khas yang selalu kuidentikan dengan keputusasaan. Di sudut ruangan, Bima, adikku yang berusia 8 tahun, tertidur pulas di atas kasur tipis yang sudah kempes. Wajahnya yang damai adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih bertahan di neraka kecil ini. Demi Bima, aku rela melakukan apa saja. Alina, suara ayah memecah lamunanku. Suaranya serak dan berat, tanda ia sudah menghabiskan berbatang-batang rokok hari ini. Aku menoleh. Pria parubaya itu duduk di kursi kayu reot. Tatapannya kosong menembus dinding triplek di hadapan kami. Puntung rokok terselip di antara jemarinya yang gemetar. Wajahnya yang dulu tegap dan hangat, wajah yang selalu mengingatkanku pada almarhumah ibu, kini tirus dan dihiasi garis-garis kelelahan dan kekalahan. Judi telah merenggut segalanya. Warisan ibu, senyum ayah, dan masa depanku. Ada apa, ya? Tanyaku lembut, sambil kembali menyulam kain perca, satu-satunya pekerjaan yang bisa menghasilkan beberapa lembar ribuan untuk membeli sebungkus nasi dan lauk seadanya. Ayah tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang. Asap mengepul dari mulutnya seperti jiwa yang melarikan diri dari raga. Ada tawaran pekerjaan untukmu. Nah, jarum di tanganku berhenti bergerak. Tawaran pekerjaan? Ini adalah kalimat yang paling jarang kudengar dari mulutnya. Biasanya, yang ia bicarakan hanyalah utang baru, ancaman penagih utang, atau permintaan uang yang tak pernah bisa kupenuhi. Pekerjaan apa? Yah? Ada sebersit harapan dalam suaraku. Mungkin ini adalah titik baliknya. Mungkin Tuhan akhirnya mendengar doa-doaku setiap malam. Pekerjaan yang sangat bagus. Di rumah orang besar. Orang kaya raya. Lanjutnya, matanya masih enggan menatapku. Gajinya besar. Sangat besar. Cukup untuk melunasi semua utang ayah. Dan kita bisa pindah dari sini. Bima bisa sekolah lagi. Nama Bima disebut, dan hatiku langsung melunak. Sekolah Bima terpaksa berhenti 3 bulan lalu karena kami tak sanggup lagi membayar iuran bulanan. Bayangan adikku kembali mengenakan seragam merah putihnya membuatku bersemangat. Benarkah? Yah? Di mana? Aku harus melakukan apa? Tanyaku antusias, meletakkan kain perca di pangkuanku. Kau akan menjadi asisten rumah tangga di sana. Mengurus keperluan tuan rumah, jawabnya terbata-bata. Tapi kau harus tinggal di sana. Tidak bisa pulang setiap hari. Tinggal di sana? Hatiku sedikit mencelos. Itu berarti aku harus meninggalkan Bima. Tapi kemudian aku berpikir, ini mungkin pengorbanan kecil untuk masa depan yang jauh lebih baik. Jika aku bekerja keras, aku bisa mengumpulkan uang dan membawa Bima tinggal bersamaku suatu hari nanti. Ayah pun bisa memulai hidup baru yang bebas dari lilitan utang. Tidak apa-apa. Yah, aku bersedia. Kataku mantap. Asalkan Bima bisa kembali sekolah dan ayah berhenti berjudi. Pada kalimat terakhirku, aku melihat bahu ayah menegang. Ia akhirnya menoleh padaku. Dan di matanya, aku tidak melihat kelegaan atau kebahagiaan. Yang kulihat adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dan penuh rasa bersalah. Perasaanku mendadak menjadi tidak enak. Tentu ayah akan berhenti. Desisnya,
Suaranya terdengar tidak meyakinkan. Bersiaplah. Malam ini orangnya akan datang menjemputmu. Malam ini? Begitu cepat? Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Ayah sudah berdiri dan bergegas keluar rumah, seolah lari dari tatapan mataku yang mulai dipenuhi kecurigaan. Malam tiba lebih cepat dari yang kuduga. Hujan gerimis mulai turun, mengetuk-ngetuk atap seng rumah kami dengan irama yang resah. Aku sudah mengemasi pakaianku yang tak seberapa ke dalam sebuah tas kain usang. Bima masih tertidur, tak menyadari bahwa kakaknya akan segera pergi. Aku mengecup keningnya lama, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Tepat pukul 8, sebuah suara mesin mobil yang halus dan berkelas berhenti tepat di depan gang sempit kami. Suara itu begitu asing, begitu kontras dengan deru motor butut dan teriakan anak-anak yang biasa ku dengar. Jantungku berdebar kencang. Ayah masuk dengan wajah pucat pasi. Mereka sudah datang. Alina, cepat. Aku mengangguk, menyambar tasku dan berjalan mengikuti ayah. Ketika kami melangkah keluar dari gang, mataku terpaku pada sebuah sedan hitam legam yang mengkilap bagai cermin kelam. Lampunya menyorot tajam menembus gerimis. Di samping mobil itu, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam. Mereka tampak seperti pengawal di film-film laga. Seorang pria lain keluar dari pintu penumpang belakang. Dan dunia seolah berhenti berputar. Pria itu tinggi, mungkin yang paling tinggi yang pernah kulihat. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya hitam legam, disisir rapi ke belakang. Wajahnya seperti dipahat dari batu pualam oleh seniman paling berbakat. Rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan bibirnya tipis namun berbentuk sempurna. Namun, bukan kesempurnaan fisiknya yang membuat napasku tercekat, melainkan auranya. Ia memancarkan aura dingin yang menusuk, begitu kuat hingga udara di sekitarnya terasa membeku. Dan matanya setajam elang, menatap lurus ke arahku tanpa emosi, seolah sedang menilai harga sebuah barang, bukan seorang manusia. Pria itulah sang CEO kejam itu. Meski saat itu aku belum mengetahuinya. Namanya Adrian Wiratama. Ayahku berjalan mendekatinya dengan tubuh sedikit membungkuk, penuh ketakutan. Tuan Adrian, ini putri saya, Alina. Adrian Wiratama sama sekali tidak melirik ayah. Pandangannya tetap terkunci padaku. Tatapannya begitu intens, membuatku merasa telanjang dan tak berdaya. Aku menundukkan kepala, tak sanggup menahan beban tatapannya. Dia bersih? Suara Adrian dalam dan dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. Pertanyaan itu tidak ditujukan padaku, melainkan pada ayahku, seolah aku adalah seekor ternak yang sedang diperjualbelikan. Bersih, Tuan. Sangat bersih. Dia anak baik-baik, jawab ayahku gemetar. Kemudian, aku melihat salah satu pengawal menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada ayah. Ayah menerimanya dengan tangan bergetar hebat. Ia bahkan tidak berani membukanya. Kesepakatan kita selesai, kata Adrian. Nada suaranya final, tak terbantahkan. Ia kemudian memberiku isyarat dengan dagunya. Masuk ke mobil. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah. Aku menatap ayah, mencari secercah penjelasan, secercah kekuatan, atau bahkan secercah penyesalan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan kosong yang dialihkan. Ia tak berani menatapku. Ia memeluk amplop itu erat-erat seolah itu adalah nyawanya. Saat itulah aku sadar. Ini bukan tawaran pekerjaan. Ini adalah transaksi. Ayahku tidak memberiku pekerjaan. Ayahku baru saja menjualku. Air mataku akhirnya luruh, mengalir tanpa suara di pipiku yang dingin. Salah satu pengawal dengan sopan namun tegas membukakan pintu untukku. Aku membeku di tempat. Kakiku terasa seperti terpaku ke tanah becek. Alina, pergilah, nak.
bisik ayahku dari belakangku, suaranya parau dan penuh kegetiran. Ini yang terbaik untuk kita semua. Yang terbaik? Batinku menjerit. Didorong oleh keputusasaan dan rasa pengkhianatan yang menghancurkan, aku melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintunya ditutup dengan bunyi gedebuk pelan yang terasa seperti bunyi pintu penjara yang dikunci. Dari jendela, aku melihat ayahku berbalik badan dan berjalan cepat menjauh, memeluk uang hasil menjual putrinya, menghilang ke dalam kegelapan gang. Mobil mulai bergerak maju dengan mulus, membawaku pergi dari satu-satunya kehidupan yang kukenal, menuju takdir yang sama sekali tidak kuketahui di tangan seorang pria dengan wajah malaikat dan aura iblis. Aku sendirian sekarang. Dijual dan dibuang. Dan petualangan mengerikanku baru saja dimulai. Hening di dalam mobil ini terasa lebih memekakan telinga daripada hiruk-pikuk gang sempit tempatku dibesarkan. Aku duduk tegak di atas jok kulit yang empuk dan dingin, tidak berani bersandar. Isak tangisku sudah reda, berganti dengan getaran ketakutan yang merambati seluruh tubuhku. Aku melirik ke samping, ke arah pria yang kini menjadi pemilik takdirku. Adrian Wiratama sama sekali tidak bergerak. Sejak mobil ini melaju, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya yang tampan dan keras itu hanya lurus menatap ke depan, sebelum akhirnya ia menyalakan sebuah tablet tipis dan jemarinya mulai menari di atas layar. Ia seolah lupa, atau lebih tepatnya, tidak peduli dengan keberadaan gadis malang yang duduk hanya beberapa senti darinya. Baginya, aku tak lebih dari perabot baru yang baru saja ia beli. Perjalanan terasa begitu lama. Mobil melaju meninggalkan jalanan sempit yang becek, memasuki jalan raya yang lebar, lalu berbelok ke sebuah kawasan elit yang belum pernah kumimpikan sekalipun. Rumah-rumah di sini bukan lagi rumah, melainkan istana. Masing-masing berdiri angkuh di atas lahan yang luas, tersembunyi di balik pagar-pagar raksasa yang menjulang tinggi. Mobil kami akhirnya melambat dan berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang paling besar dari semuanya. Gerbang itu terbuat dari besi tempa yang kokoh dengan ukiran rumit, tanpa celah sedikit pun untuk mengintip ke dalam. Tanpa suara, gerbang itu bergeser membuka secara otomatis, seolah menyambut tuannya pulang. Jantungku berdegup semakin kencang saat mobil memasuki halaman yang luar biasa luas. Jalan masuknya dilapisi bebatuan halus, diapit oleh taman yang ditata dengan sempurna. Lampu-lampu taman yang temaram menyoroti jajaran pohon palem dan bunga-bungaan eksotis. Dan di ujung jalan itu, berdirilah sebuah bangunan yang membuatku menahan napas. Itu adalah sebuah rumah, tidak, sebuah mansion, modern minimalis yang didominasi oleh warna putih, abu-abu, dan kaca. Dindingnya tinggi menjulang, jendelanya besar-besar membentang dari lantai hingga langit-langit, memancarkan cahaya hangat dari dalam. Bangunan itu begitu megah, indah, sekaligus mengintimidasi. Terlihat dingin dan tak tersentuh, persis seperti pemiliknya. Mobil berhenti tepat di lobi utama, di mana seorang pengawal lain sudah membukakan pintu untuk Adrian. Ia melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Keluar, perintahnya singkat. Suaranya menggema di kesunyian malam. Dengan kaki gemetar, aku turun dari mobil, memeluk tas kainku erat-erat seolah itu adalah satu-satunya benda dari duniaku yang lama. Udara di sini terasa berbeda, lebih bersih dan segar, namun juga lebih dingin. Saat aku melangkah masuk melewati pintu utama yang tingginya 2 kali lipat dari tubuhku, aku merasa seperti sebutir debu yang masuk ke dalam katedral. Lantainya terbuat dari marmer putih mengkilap yang memantulkan bayangan langit-langit yang tinggi. Tidak ada banyak perabotan, hanya sebuah sofa besar berwarna abu-abu, sebuah meja kaca, dan sebuah lukisan abstrak raksasa yang tergantung di dinding. Semuanya tertata dengan presisi yang sempurna, menciptakan kesan luas, mewah, namun kosong dan tanpa kehangatan. Seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam abu-abu rapi sudah berdiri menunggu. Wajahnya tegas, rambutnya disanggul ketat, dan tatapannya tajam dan efisien. "Selamat malam, Tuan Adrian,"
Sapanya dengan suara datar namun penuh hormat. Ratna, balas Adrian, sambil melepaskan jasnya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dia gadisnya. Urus dia. Perintah itu lagi. Aku disebut sebagai dia, gadisnya. Bukan Alina. Wanita bernama Ratna itu kemudian mengalihkan pandangannya padaku. Matanya menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya dingin dan profesional. Mari ikut saya. Aku baru saja akan melangkah ketika suara Adrian menghentikanku. Tunggu. Aku dan Bu Ratna berhenti serempak. Adrian membalikkan badannya, menatapku lurus dengan mata elangnya yang menusuk. Sebelum kau memulai apapun di rumah ini, ada satu hal yang harus kau tanamkan baik-baik di kepalamu. Ujarnya, suaranya pelan namun mengandung tekanan yang membuat bulu kuduku meremang. Ayahmu memiliki utang yang sangat besar padaku. Utang yang tidak akan pernah bisa ia bayar seumur hidupnya. Kau di sini untuk membayarnya. Setiap detikmu di rumah ini adalah cicilan atas kebodohannya. Darahku seolah membeku di dalam pembuluh. Jadi ini kebenarannya. Aku bukan sekadar pembantu. Aku adalah jaminan utang. Budak modern. Kau mengerti? Tanyanya tajam. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Tak mampu mengeluarkan suara. Bagus, katanya, seolah puas dengan ketakutanku. Ratna akan menjelaskan peraturan di rumah ini. Langgar satu saja. Dan aku akan pastikan kau dan keluargamu akan menyesalinya lebih dari yang bisa kau bayangkan. Setelah melemparkan ancaman terakhir itu, ia berbalik dan berjalan menaiki tangga spiral yang megah tanpa menoleh lagi. Punggungnya yang tegap menghilang di lantai atas, meninggalkanku dalam cengkraman teror yang dingin. Bu Ratna menatapku tanpa ekspresi. Sekarang kau dengarkan baik-baik, karena saya hanya akan mengatakannya sekali. Ia mulai berjalan dan aku mengikutinya seperti anak domba yang tersesat. Kami melewati lorong-lorong yang panjang dan sunyi. Peraturan pertama, Tuan Adrian adalah tuanmu. Perkataannya adalah hukum mutlak. Jangan pernah membantah, jangan pernah bertanya, dan jangan pernah menatap matanya kecuali kau diizinkan, jelasnya dengan suara monoton. Kedua, kau dilarang keras meninggalkan area Menshan ini tanpa seizin Tuan Adrian. Ponsel dan alat komunikasi lainnya tidak diizinkan. Jika kau perlu menghubungi keluargamu, suratmu akan diperiksa terlebih dahulu. Isolasi total. Mereka memutusku dari dunia luar. Ketiga, kau punya jadwal yang ketat. Bangun pukul 5 pagi, tidur pukul 10 malam. Tugasmu akan saya berikan setiap pagi. Kerjakan dengan sempurna. Tuan Adrian membenci kesalahan dan kemalasan. Keempat, dan ini yang terpenting, Bu Ratna berhenti di depan sebuah pintu dan menatapku lekat-lekat. Ada satu tugas khusus yang hanya kau yang boleh melakukannya. Setiap pagi pukul 6 tepat, kau harus menyiapkan kopi hitam tanpa gula dan meletakkannya beserta koran bisnis hari ini di atas meja kerjanya. Pastikan kau melakukannya tanpa suara dan segera pergi sebelum Tuan Adrian masuk ke ruang kerja. Jangan pernah mencoba berbicara dengannya saat itu. Mengerti? Aku mengangguk lagi. Kepalaku terasa pusing oleh semua peraturan yang mencekik ini. Bagus. Ini kamarmu, katanya sambil membuka pintu. Aku melongok ke dalam. Ruangan itu tidak besar, tapi jauh lebih bagus dari seluruh rumah petakku. Ada sebuah ranjang single dengan sprei putih bersih, sebuah lemari kayu kecil, dan sebuah kamar mandi dalam. Semuanya bersih dan rapi. Namun, jendela di kamar ini memiliki terali besi. Sangkar emasku. Istirahatlah. Besok pagi, kehidupan barumu dimulai, kata Bu Ratna sebelum menutup pintu, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Aku menjatuhkan tasku ke lantai dan tubuhku luruh di atas tempat tidur yang terasa asing. Keempukannya sama sekali tidak memberikan kenyamanan. Malam ini, aku akhirnya mengerti sepenuhnya.
Aku telah masuk ke dalam sebuah sangkar emas yang indah, diatur oleh permainan seorang tiran yang kejam. Dan aku tidak punya pilihan lain selain bermain sesuai aturannya. Pukul 5 pagi, alarm digital di nakas samping tempat tidurku berbunyi nyaring dan tanpa ampun, merenggutku dari tidur yang gelisah dan penuh mimpi buruk. Untuk sesaat, aku kebingungan. Aku berada di mana? Langit-langit kamar ini tinggi dan putih bersih. Bukan langit-langit triplek dengan noda-noda rembesan air hujan seperti di rumah. Lalu, semua ingatan dari malam sebelumnya menghantamku seperti gelombang pasang. Mobil hitam, wajah dingin Adrian Wiratama, kata-kata tajam Bu Ratna, dan fakta menyakitkan bahwa aku kini adalah seorang tawanan. Dengan tubuh yang terasa berat, aku bangkit dan segera menuju kamar mandi. Semua peralatannya modern dan asing bagiku, tapi aku berhasil menggunakannya. Tepat pukul 5:30, aku keluar dari kamar sudah mengenakan pakaian yang disiapkan untukku. Sebuah blus putih sederhana dan celana panjang bahan berwarna hitam, seragam tak resmi para pelayan di istana ini. Di dapur, Bu Ratna sudah menungguku. Dapur ini sendiri lebih besar dari seluruh rumahku. Peralatannya terbuat dari stainless steel yang berkilauan, dan semuanya tersusun dengan rapi seperti di majalah desain interior. Kau terlambat 2 menit. Kata Bu Ratna tanpa basa-basi, matanya melirik jam dinding digital. Maaf, Bu, hanya itu yang bisa kuucapkan. Di rumah ini, tidak ada toleransi untuk keterlambatan, ujarnya dingin. Sekarang, tugas pertamamu. Kopi Tuan Adrian. Ia menunjuk ke sebuah mesin kopi super canggih yang tampak lebih rumit dari panel kendali pesawat terbang. Jantungku langsung mencelos. Aku biasa membuat kopi tubruk yang diseduh dengan air mendidih dari panci, bukan mengoperasikan monster metalik ini. Biji kopinya ada di dalam wadah kedap udara itu. Giling secukupnya untuk 1 cangkir. Jangan kurang, jangan lebih. Suhunya harus 92 derajat Celcius. Waktu ekstraksi 25 detik. Gunakan cangkir hitam yang ada di rak paling atas. Jangan sentuh bagian bibir cangkirnya. Bu Ratna memberikan instruksi seperti seorang komandan militer. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengikuti perintahnya. Aku merasa begitu bodoh dan kikuk. Beberapa kali aku salah menekan tombol, membuat Bu Ratna mendesah frustrasi. Namun, setelah beberapa kali mencoba, secangkir kopi hitam pekat yang aromanya sangat harum akhirnya tersaji. Pukul 6:05. Cepat antarkan ke ruang kerjanya. Lantai 2, pintu kayu jati di ujung lorong sebelah barat. Letakkan di atas meja, di sebelah kanan, bersama koran yang sudah ada di sana. Ingat, jangan bersuara. Dan cepat keluar, perintahnya. Aku mengangguk. Lalu dengan hati-hati membawa nampan kecil berisi secangkir kopi dan koran bisnis yang terlipat rapi. Setiap langkahku di lantai marmer yang dingin terasa bergema di seluruh rumah yang sunyi ini. Aku menaiki tangga spiral dengan napas tertahan. Lorong di lantai 2 terasa lebih personal dan sedikit lebih gelap. Benar saja. Di ujung lorong ada sebuah pintu kayu jati yang tinggi dan kokoh. Dengan ragu, aku memutar kenop pintunya yang terasa berat dan dingin di tanganku. Pintu terbuka tanpa suara. Ruangan di dalamnya temaram, hanya diterangi oleh sebuah lampu meja kecil di sudut. Aroma kopi yang kubawa langsung berbaur dengan aroma lain yang khas. Aroma kertas-kertas tua, kulit, dan parfum maskulin yang mahal. Pasti aroma milik Adrian. Ruangan itu sangat rapi. Rak-rak buku yang tinggi menjulang hingga ke langit-langit, penuh dengan buku-buku bersampul tebal. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja dari kayu solid yang besar berdiri dengan gagah. Di atasnya hanya ada sebuah laptop tertutup, beberapa tumpuk dokumen yang tersusun sempurna, dan lampu meja yang menyala. Ini adalah pusat kekuasaan sang raja. Dengan langkah sepelan mungkin, aku mendekati meja itu. Aku meletakkan koran terlebih dahulu. Lalu dengan sangat hati-hati, aku meletakkan cangkir kopi hitam itu di atas tatakannya.
Sukses. Tidak ada suara denting sedikit pun. Saat aku hendak berbalik untuk pergi, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang mantap dan berat dari luar ruangan, mendekat ke arah pintu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu pasti dia. Panik. Aku bergegas berbalik. Mataku liar mencari tempat bersembunyi. Tapi ruangan ini terlalu rapi dan terbuka. Tidak ada pilihan lain selain keluar secepat mungkin. Aku berlari kecil tanpa suara menuju pintu, menariknya, dan menyelinap keluar, menutupnya kembali dengan sangat pelan tepat saat langkah kaki itu sampai di depan pintu. Aku segera menempelkan tubuhku ke dinding lorong yang dingin, di bagian yang agak gelap, menahan napas. Pintu ruang kerja itu terbuka, dan siluet tinggi Adrian Wiratama muncul, lalu masuk ke dalam dan menutup pintu di belakangnya. Aku berhasil. Nyaris saja. Aku bersandar di dinding, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar gila-gilaan. Baru tugas pertama, dan aku sudah hampir gagal. Bagaimana aku bisa bertahan di tempat ini? Sisa hariku dihabiskan dengan serangkaian pekerjaan fisik yang tak ada habisnya. Aku harus membersihkan jendela-jendela kaca raksasa di ruang keluarga, mengelap lantai marmer yang luasnya seperti lapangan futsal, dan menyedot debu di karpet-karpet tebal yang sepertinya tidak pernah kotor. Para pelayan lain bekerja dalam diam. Mereka mengangguk sopan jika berpapasan denganku, tapi tidak ada yang memulai percakapan. Mereka bergerak seperti robot yang sudah terprogram, efisien dan tanpa emosi. Aku merasa semakin terisolasi. Sore harinya, saat aku sedang membersihkan sebuah guci keramik besar di dekat tangga, aku melihat Adrian turun. Ia sedang berbicara di telepon, suaranya tajam dan penuh perintah. Saya tidak mau tahu alasannya. Proyek itu harus selesai akhir bulan ini atau kontraknya saya batalkan, katanya dingin. Tidak ada negosiasi. Lakukan saja. Ia berjalan melewatiku begitu saja, hanya berjarak 1 meter dariku. Angin dari langkahnya yang cepat dan aroma parfumnya yang mahal sempat menerpa wajahku. Tapi baginya, aku sama sekali tidak ada. Aku hanyalah bagian dari perabotan tak terlihat di rumahnya yang megah. Malam itu, saat aku akhirnya bisa merebahkan diri di tempat tidur, seluruh otot di tubuhku terasa sakit. Fisikku lelah luar biasa. Tapi hatiku jauh lebih lelah. Seharian aku bekerja tanpa henti, diawasi dengan ketat, dan bergerak dalam ketakutan. Aku memejamkan mata, dan bayangan wajah adikku, Bima, muncul. Senyumnya yang polos, tawanya yang renyah. Aku di sini untuknya. Aku harus kuat untuknya. Rasa sakit dan lelah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan karena dijual dan diperbudak. Tapi untuk Bima, aku akan menelan semuanya. Aku akan menjalani hari demi hari di sangkar emas ini, menjadi bayangan tak terlihat, sampai utang ayahku lunas. Entah kapanpun itu. 1 bulan telah berlalu. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan rutinitas telah menjadi napasku. Bangun sebelum fajar, menyiapkan kopi pahit untuk sang tuan, bekerja seperti mesin sepanjang hari, lalu jatuh tertidur karena kelelahan. Istana megah ini tidak lagi terasa asing, ia telah berubah menjadi penjara yang kukenali setiap sudutnya. Aku adalah hantu yang bergentayangan di lorong-lorongnya yang sunyi, tak terlihat dan tak terdengar. Ritual kopi pagi hari masih menjadi bagian yang paling menegangkan. Setiap pagi, aku akan menahan napas saat meletakkan cangkir itu di mejanya. Dan setiap pagi pula, aku berhasil keluar dari ruangan itu beberapa detik sebelum ia masuk. Kami tidak pernah bertemu, tidak pernah berpapasan. Ia adalah dewa tak terlihat yang aturannya kuikuti tanpa celah, dan aku adalah abdi tak kasat mata yang memastikan dunianya berjalan sempurna. Namun, hari ini berbeda. Pikiranku sedang tidak fokus. Hari ini adalah hari ulang tahun Bima yang ke-9. Di duniaku yang lama, aku akan menabung sedikit uang untuk membelikannya kue bolu kecil dari pasar, atau setidaknya merebuskan telur dan memberinya kecap manis sebagai hadiah. Tapi di sini,
Aku bahkan tidak bisa mengucapkan selamat kepadanya. Rasa rindu dan bersalah menggerogoti hatiku, membuat gerakanku menjadi ceroboh. Tugasku siang itu adalah membersihkan perabotan di lorong lantai 2, tepat di area di luar ruang kerja Adrian. Biasanya aku akan melakukannya dengan sangat hati-hati, tapi bayangan senyum Bima terus menari-nari di pelupuk mataku. Di atas sebuah meja konsol ramping dari kayu gelap, ada beberapa hiasan. Salah satunya adalah sebuah bingkai foto perak yang sederhana namun elegan. Saat aku sedang mengelap permukaan meja, si kuku tidak sengaja menyenggol bingkai itu. Praang! Suara kaca yang pecah berderai di atas lantai marmer terdengar begitu keras dan mengerikan di keheningan Mansion ini. Rasanya seperti suara petir yang menyambar tepat di sebelah telingaku. Tubuhku membeku. Darahku seolah surut dari wajahku. Aku menatap nanar pada pecahan kaca yang tersebar di sekitar bingkai perak yang kini penyok di salah satu sudutnya. Aku telah melakukan kesalahan. Kesalahan besar. Belum sempat aku memungutnya, pintu ruang kerja di hadapanku terbuka dengan kasar. Adrian Wiratama berdiri di sana. Wajahnya yang biasanya dingin kini mengeras karena amarah. Matanya yang tajam menatap lurus ke arahku, lalu turun ke bingkai foto yang hancur di lantai. "Apa yang kau lakukan?" desisnya. Suaranya rendah, bergetar karena amarah yang ditahan. Setiap katanya seperti bilah es yang menusuk jantungku. Saya tidak sengaja, Tuan. Maafkan saya." Aku tergagap, tubuhku gemetar hebat. Aku menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajahnya. Aku sudah pasrah. Aku akan diusir, atau lebih buruk lagi, diserahkan pada penagih utang. Tamat sudah riwayatku. Aku menunggu bentakan, makian, atau bahkan tamparan. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia tidak berteriak. Sebaliknya, ia melangkah melewatiku, lalu berjongkok di samping kekacauan yang kubuat. Dengan sangat hati-hati, seolah takut merusaknya lebih jauh, ia memungut foto yang terlepas dari bingkainya, menyingkirkan serpihan kaca kecil yang menempel di permukaannya. Aku memberanikan diri melirik dari sudut mataku. Untuk sepersekian detik, topeng dingin di wajahnya seolah retak. Amarah di matanya lenyap, digantikan oleh ekspresi yang tidak bisa kubaca. Ada kilatan rasa sakit, kesedihan yang mendalam, dan kerinduan yang pedih di sana. Itu adalah ekspresi yang begitu manusiawi, begitu rapuh, hingga membuatku tertegun. Aku sempat melihat sekilas foto itu. Foto seorang wanita muda yang sangat cantik dengan senyum yang begitu tulus dan hangat. Ia memiliki mata yang mirip dengan Adrian. Namun, momen itu hanya berlangsung sekejap. Secepat kilat, ekspresi itu lenyap, dan wajah Adrian kembali menjadi sedingin es. Ia berdiri, menggenggam foto itu di tangannya. "Panggil Ratna. Bersihkan kekacauan ini," perintahnya dengan suara datar yang mengerikan. Ia bahkan tidak melihatku saat berbicara. "Dan setelah ini, aku tidak mau melihat wajahmu lagi di lorong ini, kecuali saat kau mengantar kopi pagiku. Kau mengerti?" "Mi mengerti, Tuan," bisikku. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik, masuk kembali ke dalam ruang kerjanya dan menutup pintu dengan pelan. Suara klik kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati bagiku. Aku segera berlari mencari Bu Ratna, melaporkan kesalahanku dengan isak tangis yang tertahan. Seperti yang kuduga, aku mendapat omelan panjang yang tajam darinya. Tapi anehnya, hanya itu. Tidak ada hukuman lain, tidak ada pemecatan. Larangan untuk tidak muncul di lorong itu lagi adalah satu-satunya konsekuensinya. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidurku, aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Aku masih bisa merasakan teror saat ia murka, tapi yang paling membekas di benakku adalah kilatan kerapuhan di matanya saat ia menatap foto itu. Siapa wanita itu? Ibunya? Kekasihnya? Untuk pertama kalinya,
Aku menyadari sesuatu. Adrian Wiratama, sang CEO kejam yang telah membeliku, bukanlah monster tanpa perasaan seperti yang selama ini kupikirkan. Dia adalah seorang pria yang menyimpan luka. Topeng kejamnya mungkin hanyalah sebuah benteng yang ia bangun untuk melindungi hati yang pernah hancur. Pikiran itu tidak membuatnya menjadi tidak menakutkan. Tapi entah kenapa, pikiran itu menumbuhkan sebutir rasa penasaran kecil di dalam hatiku yang dipenuhi ketakutan. Ada sebuah misteri di balik dinding-dinding istana ini, dan misteri itu terpusat pada tuannya yang berhati dingin. Beberapa hari setelah insiden bingkai foto yang pecah, suasana di Mansion terasa semakin menyesakkan bagiku. Setiap pagi, saat aku membawa nampan berisi kopi menuju ruang kerja Adrian, jantungku berdebar 2 kali lebih kencang. Larangannya untuk tidak berada di lorong itu membuat setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas ranjau. Aku takut bahkan bayanganku sendiri akan dianggap sebagai pelanggaran. Keteganganku rupanya tidak luput dari perhatian. Di dapur yang luas dan selalu sibuk di pagi hari, ada seorang wanita berusia akhir 40-an yang bertugas sebagai juru masak utama. Namanya Big Inah. Perawakannya gemuk dan keibuan, wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, sebuah pemandangan langka di rumah yang dingin ini. Suatu pagi, saat aku sedang mencuci tangan di wastafel setelah kembali dari ritual kopi, Big Inah mendekatiku. "Pucat sekali wajahmu, enduk," sapanya dengan suara yang hangat dan logat Jawa yang kental. "Apa kamu tidak enak badan?" Aku sedikit terkejut. Selama ini, belum ada staf lain yang berbicara padaku lebih dari sekadar instruksi pekerjaan. "Tidak apa-apa, Big. Hanya sedikit lelah." Big Inah tersenyum maklum. Ia meletakkan segelas teh hangat di meja dekatku. "Minumlah. Tuan Adrian memang begitu. Dunianya keras, jadi dia ikut mengeras. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Yang penting, kerjakan saja tugasmu dengan baik. Jangan membuat masalah, maka semua akan baik-baik saja." Nasihatnya yang tulus terasa seperti balsam bagi hatiku yang tegang. Aku memberanikan diri untuk bertanya, suaraku nyaris berbisik. Apa Tuan selalu seperti itu, Big?" "Dingin sekali." Senyum di wajah Big Inah sedikit memudar. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Tidak selalu," jawabnya pelan. "Dulu sekali, Tuan tidak seperti itu. Tapi ada kejadian besar yang mengubah segalanya. Luka lama yang tidak pernah sembuh." "Luka lama?" tanyaku. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku teringat pada foto wanita cantik itu. Big Inah menghela napas. "Sudahlah, Andu. Bukan bagian kita untuk membicarakannya. Itu wilayah terlarang. Semakin sedikit kau tahu, semakin aman posisimu di sini," katanya. Nadanya menjadi sebuah peringatan halus. "Ingat saja, di balik dinding yang paling tebal sekalipun, kadang masih ada celah kecil." Setelah itu, Big Inah kembali sibuk dengan masakannya, meninggalkan aku dengan segelas teh hangat dan sejuta pertanyaan baru. Apa maksudnya dengan celah kecil? Jawabannya datang tanpa kuduga beberapa hari kemudian. Sore itu, aku ditugaskan untuk membersihkan area taman belakang yang jarang terpakai. Letaknya agak tersembunyi, di balik barisan semak bunga bougainville yang rimbun. Saat sedang mencabuti rumput liar di dekat sebuah bangku batu tua, aku mendengar langkah kaki di jalan setapak. Refleks. Aku langsung berjongkok, bersembunyi di balik semak-semak. Jantungku berdebar. Itu adalah Adrian. Ia berjalan sendirian, tidak sedang menelepon, dan wajahnya tampak lebih rileks dari biasanya, meskipun masih menyimpan aura dingin. Ia berhenti tak jauh dari tempatku bersembunyi. Ia melihat ke sekeliling, seolah memastikan tidak ada siapapun di sana. Kemudian, ia berjongkok. Aku mengintip dari sela-sela dedaunan, ingin tahu apa yang ia lakukan.
Seekor kucing liar dengan bulu belang 3 yang kurus dan sedikit kotor keluar dari bawah bangku batu. Kucing itu tampak ragu-ragu pada awalnya, namun kemudian mendekati Adrian dengan hati-hati. Dan kemudian aku melihat sesuatu yang membuatku tak percaya. Adrian, sang CEO kejam yang tatapannya bisa membekukan neraka, mengulurkan tangannya. Bukan untuk mengusir, melainkan untuk mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil dari saku celananya. Ia menuangkan isinya, potongan-potongan kecil daging ikan, ke tanah. Wajahnya saat menatap kucing itu makan, benar-benar berbeda. Tidak ada kekerasan, tidak ada amarah, tidak ada aura bisnis yang mengintimidasi. Hanya ada keheningan dan sorot mata yang lembut. Ada seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya saat kucing itu mendongak dan mengeong pelan padanya. Momen itu hanya berlangsung beberapa menit. Setelah kucing itu selesai makan dan menggesekkan tubuhnya sekali di kakinya, Adrian berdiri. Ia kembali melihat sekeliling, dan topeng dinginnya kembali terpasang dengan sempurna. Ia merapikan setelan jasnya dan berjalan kembali ke dalam Mansion, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tetap berjongkok di balik persembunyianku. Lama setelah ia pergi, pikiranku berkecamuk. Pria yang sama yang telah menjadikanku budak untuk membayar utang. Pria yang sama yang membuatku gemetar ketakutan hanya dengan suaranya. Pria yang sama yang hancur hatinya karena sebuah bingkai foto yang pecah. Dan pria yang sama yang diam-diam memberi makan seekor kucing liar di taman belakang. Big Inah benar. Di balik dindingnya yang tebal dan dingin, memang ada celah kecil. Dan aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Adrian Wiratama bukan sekadar monster. Ia jauh lebih rumit dari itu. Dan entah kenapa, mengetahui hal itu membuatku merasa sedikit lebih takut, sekaligus luar biasa penasaran. Kehidupan di Mansion kembali ke ritme yang monoton dan sunyi setelah aku menyaksikan kebaikan rahasia Adrian pada seekor kucing. Aku mulai terbiasa, bukan dengan rasa takutnya, tapi dengan cara mengelolanya. Aku belajar untuk bergerak lebih tenang, berpikir lebih cepat, dan mengamati lebih banyak. Adrian tetaplah sosok dingin yang tak tersentuh. Namun kini aku tahu ada lebih banyak hal di balik tatapan matanya yang tajam. Lalu, suatu hari, rutinitas itu pecah. Pagi itu, Ibu Ratna mengumpulkan seluruh staf di dapur. Wajahnya lebih tegang dari biasanya. Dengarkan semua, mulainya dengan nada serius. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Tuan Adrian akan mengadakan rapat bisnis penting di Mansion. Tamunya adalah investor dari Jepang, sangat vital bagi perusahaan. Saya ingin semua sudut rumah ini berkilau. Tidak boleh ada satupun kesalahan. Paham? Semua staf mengangguk serempak. Suasana menjadi tegang. Ini adalah acara besar. Lalu, Bu Ratna menatap lurus ke arahku. Alina, tugasmu hari ini berbeda. Kau akan bertanggung jawab untuk menyajikan minuman selama rapat berlangsung. Air mineral, kopi, atau teh. Lakukan dalam diam, jangan tatap mata para tamu. Dan yang paling penting, jangan sampai kau menjatuhkan apapun atau membuat suara sekecil apapun. Perutku langsung terasa mulas. Selama ini tugasku adalah menjadi hantu tak terlihat. Sekarang, aku harus tampil di tengah-tengah sarang singa, di bawah pengawasan langsung Adrian dan tamu-tamu pentingnya. Ini adalah mimpi buruk. Kenapa saya, Bu? Tanyaku refleks dengan suara gemetar. Tatapan Bu Ratna menajam. Karena Tuan sendiri yang bilang, suruh gadis baru itu, gerakannya paling tidak berisik. Anggap itu pujian atau ujian, aku tidak peduli. Lakukan tugasmu dengan benar atau kau tahu konsekuensinya. Jantungku serasa jatuh ke lambung. Adrian menyadari keberadaanku. Ia bahkan memperhatikan cara aku bergerak. Pikiran itu entah kenapa terasa lebih menakutkan daripada jika ia mengabaikanku sepenuhnya. Siang harinya, 4 orang pria berwajah serius dengan setelan mahal tiba.
Mereka diantar ke sebuah ruang rapat berdinding kaca yang menghadap ke taman. Aku sudah berdiri di sudut ruangan, di samping sebuah meja kecil berisi teko kopi, teh, dan botol-botol air mineral, merasa seperti seekor kelinci di tengah kawanan serigala. Adrian duduk di kepala meja. Dan di sana, aku melihat sisi lain dari dirinya. Ia bukan lagi tuan rumah yang dingin dan pendiam. Ia adalah seorang CEO yang memegang kendali penuh. Ia berbicara dengan lancar, sesekali dalam bahasa Inggris, sesekali dalam bahasa Jepang yang fasih. Tatapannya tajam, argumennya logis dan tak terbantahkan, dan auranya begitu dominan hingga membuat para investor yang tampak angkuh itu terlihat mendengarkan dengan saksama. Aku melihatnya mematahkan setiap keraguan mereka dengan data dan fakta. Aku melihatnya tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, tapi senyum predator yang tahu ia akan menang. Ia cerdas, berkarisma, dan memukau. Untuk pertama kalinya, aku mengerti mengapa pria ini begitu berkuasa. Rapat berjalan alot. Salah seorang investor, pria yang lebih tua dengan wajah masam, tampak terus-menerus menekan Adrian untuk mengambil jalan pintas dalam sebuah proyek konstruksi, menggunakan material yang lebih murah untuk memaksimalkan keuntungan. Wiratamasan, kata pria itu dengan nada merendahkan. Ini bisnis. Efisiensi adalah kunci. Sedikit penyesuaian pada kualitas tidak akan terlihat. Saat itulah aku melihat kilat berbahaya di mata Adrian. Atmosfer di ruangan itu seketika menjadi dingin. Suzuki-san, balas Adrian dengan suara tenang yang mematikan. Nama Wiratama dibangun di atas dua hal, kualitas tanpa kompromi dan integritas. Saya lebih baik kehilangan investasi Anda daripada kehilangan nama baik yang dibangun oleh kakek saya. Jika Anda mencari perusahaan yang bermain curang dengan standar, Anda datang ke tempat yang salah. Semua orang di ruangan itu terdiam. Pria Jepang itu tampak terkejut dan malu. Proposal saya sudah final. Ambil atau tinggalkan, tutup Adrian, nadanya tak memberi ruang untuk negosiasi. Melihat ketegasan dan prinsip yang tak terduga itu membuatku tertegun. Pria yang membeliku ternyata memiliki kode etik yang begitu tinggi dalam bisnisnya. Ia mungkin kejam, tapi ia tidak culas. Akhirnya, setelah beberapa saat yang menegangkan, para investor itu setuju dengan semua syarat yang diajukan Adrian. Rapat selesai dengan kemenangan mutlak di pihaknya. Setelah para tamu pergi, aku segera bergerak dalam diam untuk membersihkan meja. Cangkir-cangkir kopi, gelas-gelas kosong, dan kertas-kertas catatan. Adrian masih duduk di kursinya, memijat pelipisnya dengan lelah. Topeng CEO-nya sudah sedikit luntur, menampakkan kelelahan di wajahnya. Aku bekerja sepelan mungkin, berharap ia segera pergi. Saat aku meraih cangkir terakhir di dekatnya, ia tiba-tiba berbicara, tanpa menatapku. Pekerjaanmu hari ini tidak ada celah. Aku membeku. Aku berhenti bergerak, menatap punggungnya dengan tidak percaya. Apakah aku salah dengar? Itu bukan pujian yang hangat. Suaranya tetap datar dan dingin seperti biasa. Tapi itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pernyataan bahwa ia melihatku, ia menilai kerjaku, dan ia mengakuinya. Ini adalah komunikasi verbal pertama darinya yang tidak berisi perintah, ancaman, atau pertanyaan interogasi. Terima kasih, Tuan, jawabku lirih, nyaris tak terdengar. Ia tidak merespons lagi. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan meninggalkan ruangan, meninggalkanku sendirian dengan jantung yang berdebar karena alasan yang sama sekali baru. Malam itu di kamarku, aku tidak hanya merasakan takut. Aku melihatnya sebagai negosiator ulung, pemimpin yang berprinsip, dan untuk pertama kalinya, ia melihatku sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan dengan baik. Perasaanku padanya menjadi semakin rumit. Rasa takut itu masih ada. Namun kini terselip di baliknya sebersit rasa kagum. Dan perasaan itu, entah kenapa, terasa jauh lebih berbahaya daripada rasa takut itu sendiri.
Kehidupan setelah rapat besar itu kembali normal, tetapi sesuatu dalam diriku telah berubah. Pengakuan singkat Adrian, pekerjaanmu hari ini tidak ada celah, terus terngiang di telingaku. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan nada dingin, terasa seperti setetes air di gurun pasir. Untuk pertama kalinya, aku merasa keberadaanku diakui, bukan sebagai jaminan utang, melainkan sebagai seorang pekerja. Perubahan itu membuatku sedikit lebih berani, bukan untuk melawan, tapi untuk mengamati. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Adrian akan berhenti sejenak di depan sebuah lukisan sebelum naik ke kamarnya, atau bagaimana ia selalu menyisihkan sebagian kecil roti panggangnya di piring setiap sarapan, seolah itu adalah kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Potongan-potongan puzzle kecil ini tidak memberiku gambaran utuh, tapi itu membuat sosoknya terasa lebih nyata. Kesempatan untuk berinteraksi lebih jauh datang dari sumber yang tak terduga. Buku. Suatu sore, Bu Ratna memanggilku dengan wajah frustrasi. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kiriman buku Tuan Adrian dari luar negeri baru saja datang. 3 kotak besar. Ruang kerjanya jadi berantakan. Para pelayan lain sudah mencoba merapikannya, tapi Tuan selalu mengeluh ada yang salah letak. Dia sangat perfeksionis soal koleksi bukunya. Aku hanya diam mendengarkan, tidak tahu harus merespons apa. Bu Ratna menatapku lekat-lekat. Tuan bilang kau tidak berisik. Dan aku lihat caramu bekerja, kau sangat teliti. Aku mau kau yang menanganinya. Lagi-lagi, darahku terasa surut. Masuk ke ruang kerja itu untuk meletakkan kopi selama 30 detik saja sudah membuatku nyaris kena serangan jantung. Bagaimana mungkin aku harus bekerja di sana selama berjam-jam? Tapi, Bu, tidak ada tapi-tapian, potongnya tegas. Tuan akan ada di dalam ruangan, bekerja di mejanya. Jangan ganggu dia. Susun buku-buku baru itu ke dalam rak yang kosong. Gunakan logikamu. Dan demi Tuhan, jangan sampai kau merusak satu buku pun. Maka, dengan lutut gemetar, aku mendorong troli berisi sebagian buku-buku baru itu menuju ruang kerja Adrian. Aku mengetuk pelan, dan suara dalamnya yang khas menyahut dari dalam, "Masuk." Aku masuk dan mendapati ia sedang duduk di mejanya, fokus pada layar laptopnya. Ia hanya melirikku sekilas. "Mulai saja. Letakkan di rak sebelah timur," katanya tanpa mengalihkan perhatian dari pekerjaannya. Aku mengangguk dalam diam dan mulai bekerja. Suasana di ruangan itu begitu hening, hanya diisi oleh suara ketukan jarinya di keyboard dan detak jantungku sendiri yang menggila. Buku-buku itu berat dan berdebu. Beberapa di antaranya adalah edisi lama yang sangat indah. Ada karya-karya sastra klasik dunia, buku-buku filsafat, dan biografi tokoh-tokoh besar. Saat aku mulai menyusun, aku lupa akan rasa takutku. Aku mencintai buku. Aroma kertas tua adalah salah satu kenangan terindahku dari perpustakaan sekolah yang sederhana. Aku memperlakukan setiap buku dengan hormat, membersihkan debunya dengan kain lembut, dan menyusunnya berdasarkan abjad penulis, memisahkan fiksi dan non-fiksi. Aku tenggelam dalam pekerjaanku. Rupanya, keheningan dan fokusku menarik perhatiannya. Suara ketikan di keyboard berhenti. Aku merasakan tatapannya di punggungku. "Kau tahu siapa Albert Camus?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan, membuatku terlonjak kaget. Aku berbalik perlahan, memeluk sebuah buku tebal di dadaku. Ia sedang menatapku. Dagunya bertumpu pada tangannya, ekspresinya penuh selidik. "Ini adalah sebuah ujian. Penulis dan filsuf Prancis." "Tuan," jawabku pelan. "Pemenang Nobel Sastra. Dikenal dengan aliran absurdisme. Karyanya yang paling terkenal, L'étranger dan La Peste." Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Aku melihat sebersit keterkejutan melintas di matanya, sebelum ia kembali memasang wajah datarnya.
Ia tidak menyangka seorang pembantu yang ia beli bisa menjawab pertanyaannya. Letakkan karyanya di rak ketiga dari atas. Perintahnya, nadanya sedikit lebih lunak dari biasanya. Aku kembali bekerja. Namun kini suasana terasa berbeda. Tidak lagi sedingin sebelumnya. Saat aku menyusun buku di rak dekat meja kerjanya, mataku tanpa sengaja tertuju pada bingkai foto perak yang dulu kupecahkan. Bingkai itu sudah diganti dengan yang baru, dan foto wanita cantik itu kembali terpajang dengan anggun. Melihat tatapanku, Adrian terdiam. Ia mengikuti arah pandanganku. Wajahnya mengeras sesaat, sebelum akhirnya sebuah desahan pelan lolos dari bibirnya. Dia selalu menyukai karya-karya klasik, ujarnya, suaranya begitu pelan, nyaris seperti gumaman pada dirinya sendiri, bukan ditujukan padaku. Dia yang pertama kali mengenalkanku pada semua ini. Jantungku berdebar. Ia berbicara tentang wanita itu. Kepadaku. Aku tidak berani merespons. Aku hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaanku, berpura-pura tidak mendengar. Memberinya ruang untuk lukanya. Setelah hampir 2 jam, pekerjaanku selesai. Rak-rak buku itu kini tertata dengan sempurna. Aku berdiri di dekat pintu, siap untuk pamit. Adrian bangkit dari kursinya dan berjalan memeriksa hasil kerjaku. Ia menyapukan jarinya di punggung-punggung buku, matanya bergerak menelusuri setiap baris. Kerja bagus, katanya, akhirnya menatapku. Kau punya mata yang teliti. Ini berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi pengakuan atas pekerjaan tanpa celah, melainkan pujian atas kemampuanku secara pribadi. Terima kasih, Tuan, bisiku. Dan untuk pertama kalinya, aku berani mengangkat wajahku dan menatap matanya selama sepersekian detik. Aku segera keluar dari ruangan itu, jantungku bergemuruh. Hari ini, aku tidak hanya masuk ke dalam ruang kerjanya. Aku merasa seperti telah diizinkan masuk ke dalam secuil dunianya. Aku menjawab pertanyaannya, aku mendengar gumamannya tentang masa lalunya, dan aku menerima pujiannya. Ketakutanku padanya belum hilang, tapi kini ada perasaan lain yang tumbuh di sampingnya. Perasaan aneh yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentang pria rumit yang menjadi tuanku ini. Kehidupan di Menshahn mulai menemukan ritme barunya yang aneh. Setelah insiden di ruang kerja, ada pemahaman tak terucap di antara aku dan Adrian. Ia masih tuanku yang dingin dan aku masih pelayannya yang tak terlihat. Tapi setiap pagi saat aku meletakkan kopinya, aku tidak lagi merasa seperti mangsa yang masuk ke kandang singa. Aku merasa seperti seseorang yang berbagi rahasia kecil dengan penjaga kebun binatang. Sebuah rahasia bahwa singa itu sebenarnya memiliki hati. Namun, ketenangan yang rapuh ini hancur berkeping-keping pada suatu sore yang kelabu. Langit Jakarta yang biasanya panas dan terik tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Angin kencang mulai menderu, mengguncang jendela-jendela kaca raksasa di Menshahn, dan tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, seolah langit sedang ditumpahkan. Aku tidak pernah menyukai badai. Sejak kecil, suara guntur yang menggelegar selalu membuatku ketakutan. Ibu dulu akan memelukku erat setiap kali petir menyambar, menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menenangkanku. Kini, tanpa ada siapapun untuk memeluk, rasa takut itu terasa berkali-kali lipat lebih besar. Saat itu aku sedang berada di gudang belakang untuk mengambil stok pembersih lantai, area Menshahn yang paling jauh dan terpencil. Dan tepat saat kilat menyambar terang, diikuti oleh suara guntur yang memekakan telinga, semua lampu di Menshahn padam. Klik. Kegelapan total menelanku. Kepanikan langsung menjalari diriku. Aku sendirian, di gudang yang sempit dan pengap, dikelilingi oleh kegelapan pekat dan amukan badai di luar. Aku mencoba meraba-raba jalan keluar, tapi tanganku hanya bertemu dengan rak-rak besi yang dingin. Guntur kembali menggelegar, lebih keras dari sebelumnya, dan aku menjerit pelan, tubuhku luruh ke lantai. Aku memeluk lututku erat-erat, gemetar hebat, air mata mulai membasahi pipiku.
Bayangan masa kecilku dan rasa takut yang melumpuhkan mengambil alih diriku sepenuhnya. Aku tidak tahu berapa lama aku meringkuk di sana, tersesat dalam ketakutanku sendiri. Tiba-tiba, seberkas cahaya senter yang tajam menembus kegelapan, menyilaukan mataku. Siapa di sana? Suara yang dalam, tegas, dan familiar itu membelah suara badai. Itu suara Adrian. Aku terlalu takut untuk menjawab. Cahaya senter itu bergerak liar sebelum akhirnya berhenti dan menyorot tepat ke wajahku yang basah oleh air mata. Aku melihat siluetnya yang tinggi berdiri di ambang pintu. "Alina," panggilnya, ada nada terkejut dalam suaranya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku mencoba untuk berdiri, untuk menjelaskan, tapi kakiku terasa seperti jeli. Saat kilat kembali menyambar, menerangi ruangan itu sesaat, ia pasti melihat betapa pucat dan gemetarnya diriku. "Saya takut, Guntur," bisikku dengan suara terputus-putus. Aku mengira ia akan marah, menganggapku cengeng dan tidak berguna. Aku sudah siap menerima bentakannya. Tapi ia tidak marah. Ia terdiam sejenak. Lalu aku mendengar desahan pelan. "Berdiri," perintahnya. Nadanya masih tegas, tapi tidak ada amarah di dalamnya. "Jangan panik. Ikut aku." Ia mengulurkan tangannya. Dalam kegelapan itu, aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya tangannya yang kokoh terulur di hadapanku. Dengan ragu, aku menyambutnya. Jemarinya yang panjang dan hangat menggenggam tanganku yang kecil dan dingin. Genggamannya begitu kuat dan mantap, seolah mengatakan, "Kau aman." Ia menarikku berdiri dan menuntunku keluar dari gudang. Dengan satu tangan menggenggamku, tangan lainnya ia gunakan untuk menyinari jalan kami dengan senter. Kami berjalan melewati lorong-lorong yang gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali dari jendela. Anehnya, selama tangannya menggenggamku, suara Guntur tidak lagi terasa begitu menakutkan. Ia membawaku ke ruang keluarga utama. Di sana, beberapa lampu darurat sudah menyala, memancarkan cahaya redup yang temaram. Bu Ratna dan beberapa pelayan lain tampak sibuk menyalakan lilin. Adrian melepaskan genggamannya. "Duduk. Tunggu di sini sampai listrik menyala," perintahnya singkat. Aku menurut. Duduk di tepi sofa besar. Ia kemudian berbalik dan pergi, sibuk memberi instruksi pada staf keamanan lewat teleponnya. Aku memperhatikannya dalam cahaya lilin yang bergoyang. Wajahnya tampak lebih lembut, tidak sekeras biasanya. Beberapa menit kemudian, saat badai masih mengamuk di luar, ia kembali. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan sebuah selimut tebal dan segelas air hangat di meja di depanku. Aku menatapnya dengan bingung. Mataku pasti membelalak tak percaya. Ia tidak membalas tatapanku. Ia hanya berdeham, tampak sedikit canggung. "Udara malam ini dingin," gumamnya, lebih seperti alasan untuk dirinya sendiri, sebelum berbalik dan kembali menyibukkan diri di sudut lain ruangan. Aku menarik selimut itu dan membungkus tubuhku. Kehangatannya menjalar, tapi kehangatan yang paling kurasakan datang dari perbuatan kecil yang tak terduga itu. Pria ini, tuanku yang kejam, baru saja melindungiku dari ketakutanku dan memberiku kehangatan. 1 jam kemudian, listrik kembali menyala. Lampu-lampu kristal yang terang benderang seketika membanjiri ruangan, mengusir semua bayangan dan keintiman yang tercipta dalam cahaya lilin. Realitas kembali menghantam. Adrian menatapku dari seberang ruangan. Wajahnya kembali dingin dan tak terbaca. "Listrik sudah menyala. Kembali ke kamarmu," katanya dengan nada memerintah yang biasa. Lalu ia pergi begitu saja, tanpa menoleh lagi, seolah momen di dalam kegelapan tadi tidak pernah terjadi. Aku kembali ke kamarku, memeluk selimut yang ia berikan. Hatiku campur aduk. Malam ini, di tengah amukan badai, aku tidak melihat sosok CEO kejam atau tuan yang berkuasa. Aku melihat seorang pria yang melindungi.
Dan kesadaran itu meruntuhkan pertahanan terakhir yang kubangun di sekitar hatiku. Bagaimana mungkin aku bisa terus membenci dan takut pada pria yang baru saja menunjukkan sisi kemanusiaannya yang paling murni? Malam setelah badai berlalu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku tidak lagi meringkuk ketakutan, melainkan duduk di tepi ranjang sambil memeluk selimut tebal yang diberikan Adrian. Kehangatannya terasa nyata, sama nyatanya dengan ingatan akan genggaman tangannya yang kokoh di dalam kegelapan. Udara di kamarku tidak lagi dingin, namun hatiku terasa bergejolak oleh badai yang jauh lebih besar. Bagaimana bisa aku terus membenci pria yang telah melindungiku pada titik terlemahku? Rasa takut dan benci yang selama ini menjadi perisai di hatiku kini terasa retak dan goyah, dan aku tidak tahu perasaan apa yang akan mengisi kekosongan itu. Pagi harinya, ritual kopi terasa 100 kali lebih menegangkan dari biasanya. Jantungku berdebar bukan lagi karena takut tertangkap, melainkan karena canggung. Aku takut bertemu pandang dengannya. Apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kulakukan? Apakah ia akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Atau akankah ada perubahan? Saat aku mendorong pintu ruang kerjanya yang berat, aku terkejut mendapati ia sudah ada di dalam, berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap taman yang basah oleh sisa hujan. Ini sangat tidak biasa. Biasanya, ia baru masuk tepat setelah aku pergi. Seolah ia juga merasakan kegelisahan yang sama dan sengaja mengubah rutinitasnya. Ia pasti mendengar suara langkahku, karena ia berbalik. Mata kami bertemu selama 2 detik yang terasa seperti selamanya. Aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi tatapan dingin yang menilai, melainkan sesuatu yang lebih rumit, nyaris seperti kebingungan. Wajahnya tampak sedikit lelah, seolah ia juga tidak bisa tidur nyenyak. Momen semalam telah meruntuhkan dinding tidak hanya untukku, tetapi juga untuknya. Aku segera menundukkan kepala, berjalan cepat ke mejanya dan meletakkan cangkir kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Keheningan di antara kami terasa begitu berat, syarat dengan kata-kata yang tak terucapkan. "Tuan," bisikku pelan sebagai tanda aku sudah selesai. Hanya itu jawabannya. Sebuah gumaman singkat dan netral. Ia tidak menyuruhku pergi, tapi aku tahu aku harus segera enyah dari sana. Aku berbalik dan nyaris berlari keluar dari ruangan itu, merasa lega sekaligus kecewa. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Adrian tampak lebih sering menghindariku. Jika kami kebetulan berpapasan di lorong, ia akan mengalihkan pandangannya atau sengaja berbelok arah. Ia seolah membangun kembali dinding di antara kami, lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya, seolah menyesali momen kelemahannya malam itu. Sikapnya yang menjaga jarak itu entah kenapa terasa lebih menyakitkan daripada sikap dinginnya yang biasa. Pergolakan batinku mencapai puncaknya seminggu kemudian, saat Bu Ratna menyerahkan sepucuk surat kepadaku. Amplopnya sudah terbuka dan sedikit lusuh. "Dari ayahmu," katanya dengan nada datar. "Sudah diperiksa sesuai prosedur." Tanganku gemetar saat menerimanya. Ini adalah kabar pertama dari rumah sejak aku dibawa pergi. Aku membukanya di kamarku, berharap menemukan kabar baik, berharap ayah sudah mulai berubah. Tapi harapanku hancur berkeping-keping. Tulisan tangan ayah yang acak-acakan menceritakan sebuah berita yang membuat duniaku runtuh. Bima sakit. Demamnya tidak turun-turun selama 4 hari. Ia terus mengigau dan menolak makan. Ayah bilang ia tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya ke dokter atau membeli obat. Ia mengakhiri suratnya dengan permintaan uang yang menyedihkan. Air mataku tumpah ruah, membasahi surat itu. Adikku, satu-satunya hartaku di dunia, sedang terbaring sakit dan aku terkurung di sini, tak berdaya. Kemarahan dan keputusasaan membakarku dari dalam. Untuk apa semua kemewahan ini jika aku bahkan tidak bisa menolong adikku sendiri? Aku rela membersihkan lantai marmer ini seumur hidupku jika itu bisa ditukar dengan kesehatan Bima. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Pilihan ini menakutkan,
melanggar semua aturan, dan bisa berakibat fatal bagiku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menemuinya. Aku harus memohon padanya. Aku menunggu hingga senja. Saat aku tahu ia biasanya akan berjalan-jalan sejenak di taman belakang, di dekat tempat ia biasa memberi makan kucing liar itu. Dengan surat yang kugenggam erat hingga lecek, aku mengumpulkan seluruh sisa keberanianku dan berjalan keluar. Benar saja, ia ada di sana, berdiri membelakangiku, menatap cakrawala yang mulai memerah. Aku berjalan mendekat dengan langkah pelan, setiap langkah terasa begitu berat. "Tuan," panggilku dengan suara bergetar. Ia berbalik, wajahnya mengeras saat melihatku. Kehadiranku di sini, di luar jam kerja dan tanpa dipanggil, adalah sebuah pelanggaran besar. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dingin. "Maafkan saya mengganggu waktu Anda, Tuan. Saya tahu ini melanggar peraturan. Tapi..." Tenggorokanku tercekat. Aku menyodorkan surat dari ayah. "Adik saya, Bima, dia sakit keras. Dia butuh dokter. Saya mohon." Ia menatap surat lusuh di tanganku dengan tatapan jijik, seolah itu adalah sampah. "Itu bukan urusanku," katanya tajam, sesuai dugaanku. "Masalah keluargamu adalah alasan mengapa kau ada di sini. Jangan bawa masalah itu lagi padaku." Kata-katanya yang kejam menusukku, tapi keputusasaan memberiku kekuatan. "Saya tidak meminta untuk diri saya sendiri, Tuan," seruku, air mata mulai mengalir di pipiku. "Saya akan bekerja 2 kali lebih keras. Saya akan bekerja siang dan malam tanpa istirahat. Tambahkan saja pada utang ayah saya, berapapun jumlahnya. Lakukan apa saja, tapi tolong, adik saya butuh pertolongan." Pernyataanku yang tulus dan putus asa itu sepertinya berhasil menembus benteng esnya. Ia terdiam, menatap wajahku yang memohon. Aku melihat pergulatan di matanya. Antara logikanya yang dingin dan sisa-sisa empati yang ia tunjukkan malam saat badai itu. Akhirnya, dengan enggan, ia mengambil surat itu dari tanganku. Ia membacanya dengan cepat. Rahangnya mengeras saat membaca detail tentang kondisi Bima. Lama ia terdiam, menatap surat itu, lalu menatapku. "Berapa yang kau butuhkan?" tanyanya akhirnya, suaranya masih terdengar enggan. "Saya tidak tahu, Tuan. Cukup untuk dokter dan obat." Ia tidak menunggu jawabanku selesai. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. "Daniel," sapanya saat panggilan itu tersambung. "Saya butuh bantuanmu. Atur segera kunjungan dokter spesialis anak ke alamat ini." Ia membacakan alamat rumahku dari surat ayah. "Untuk seorang anak laki-laki bernama Bima. Pastikan dia mendapatkan perawatan dan obat-obatan terbaik yang tersedia. Aku tidak mau tahu biayanya. Dan satu lagi, laporkan kondisinya padaku secara berkala. Semua biaya, bebankan ke rekening pribadiku." Aku mendengarkan percakapan itu dengan napas tertahan. Mulutku sedikit terbuka karena tidak percaya. Aku hanya meminta uang untuk ke puskesmas, tapi ia mengirimkan dokter spesialis. Ia memastikan Bima mendapatkan perawatan terbaik. Dan ia ingin tahu kondisi adikku? Setelah menutup telepon, ia menatapku. Wajahnya kembali datar dan tak terbaca. "Sudah diurus," katanya singkat. "Dokter akan segera ke sana." Ia mengembalikan surat itu padaku. "Sekarang, kembali bekerja. Dan seperti yang kau bilang, kau akan bekerja 2 kali lebih keras mulai besok." Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Dan jangan pernah menggangguku dengan masalah pribadimu lagi." Kalimat terakhir itu diucapkan seperti tamparan, sebuah cara baginya untuk menegaskan kembali posisinya dan mendorongku menjauh setelah momen kedekatan yang berbahaya itu. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak merasakan sakit hati. Yang kurasakan hanyalah gelombang rasa terima kasih yang begitu dahsyat, hingga membuat kakiku lemas.
Ia berbalik dan berjalan meninggalkanku. Aku menatap punggungnya yang tegap menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang monster atau seorang tuan. Aku melihat penyelamat. Pria itu, dengan segala kerumitan dan kekejamannya, baru saja menyelamatkan satu-satunya hal terpenting dalam hidupku. Dan dengan begitu, ia tidak hanya menambah jumlah utang uang ayahku, tapi ia juga menciptakan utang budi yang tak ternilai di dalam hatiku. 2 hari setelah percakapan putus asaku di taman, aku menjalani pekerjaanku dalam keadaan cemas. Setiap detik, aku menunggu kabar tentang Bima. Apakah dokter benar-benar datang? Apakah adikku baik-baik saja? Adrian sama sekali tidak membahasnya, dan aku terlalu takut untuk bertanya. Ia kembali menjadi sosok dingin yang menjaga jarak, seolah percakapan di taman dan perintah di ujung telepon itu hanyalah mimpi. Pagi itu, saat aku memasuki ruang kerjanya untuk ritual kopi, aku mendapati ia tidak sedang menatap jendela, melainkan duduk di mejanya, seolah menungguku. Jantungku berdebar kencang. Aku meletakkan cangkir kopi seperti biasa. Saat aku hendak berbalik untuk pergi, suaranya menghentikanku. Tunggu. Aku membeku di tempat, punggungku menghadap ke arahnya. Dokter sudah memeriksanya kemarin, katanya dengan nada datar dan formal, seolah sedang membacakan laporan rapat. Adikmu didiagnosis menderita demam berdarah dengue tahap awal. Untungnya cepat ditangani. Dia sudah diberi infus, obat, dan vitamin. Kondisinya sekarang stabil dan dalam masa pemulihan. Dia akan sembuh total. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti alunan musik terindah di telingaku. Beban seberat gunung yang selama ini menghimpit dadaku seketika terangkat. Air mata haru dan lega menggenang di pelupuk mataku, lalu mengalir tanpa bisa kutahan. Bima selamat. Adikku akan baik-baik saja. Aku berbalik menghadapnya, tanpa sadar melanggar aturan untuk tidak menatap matanya. Terima kasih, Tuan. Isaku, suaraku parau karena emosi. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Anda. Terima kasih banyak. Ini adalah pertama kalinya aku menunjukkan emosi yang begitu meluap-luap di hadapannya. Adrian tampak sangat tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangannya, rahangnya mengeras. Ia adalah pria yang terbiasa dengan transaksi bisnis dan perintah, bukan dengan air mata dan ucapan terima kasih yang tulus. Sudah kubilang, kau akan bekerja lebih keras. Anggap itu bayarannya. Balasnya ketus, mencoba mengembalikan interaksi kami ke ranah transaksional yang ia pahami. Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Sebuah usaha yang gagal untuk menutupi tindakan kemanusiaannya yang luar biasa. Iya benar. Aku memang berjanji akan bekerja lebih keras. Dan aku menepatinya. Aku membersihkan setiap sudut menshahen hingga berkilau tanpa celah. Aku menyetrika kemejanya hingga tidak ada satupun kerutan. Aku melakukan semua tugasku dengan energi dan dedikasi yang baru. Tapi itu semua terasa tidak cukup. Utang pekerjaan bisa dibayar dengan tenaga. Tapi utang budi karena telah menyelamatkan nyawa adikku, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan materi atau keringat. Aku merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bersifat personal, sebagai wujud rasa terima kasihku yang tak terhingga. Pikiranku kembali pada ruang kerjanya yang megah namun terasa kosong. Pada foto wanita cantik dengan senyum hangat itu. Pada gumamannya, dia selalu menyukai karya-karya klasik. Wanita itu adalah kunci dari dunianya, sumber dari kehangatan yang pernah ada dalam hidupnya, sekaligus sumber dari lukanya. Sebuah ide gila terlintas di benakku. Itu adalah sebuah pelanggaran. Sebuah tindakan lancang yang jauh melampaui batas tugasku sebagai pelayan. Tapi hatiku mendorongku untuk melakukannya. Keesokan paginya, sebelum fajar, aku menyelinap ke taman belakang. Di sudut yang tersembunyi, tumbuh serumpun bunga lili putih yang mekar dengan indah, bersih tak bernoda.
Aku teringat almarhumah ibuku pernah berkata bahwa lili putih melambangkan ketulusan dan kemurnian. Dengan hati-hati, aku memetik sekuntum yang paling indah. Saat aku mengantarkan kopi ke ruang kerjanya, dengan jantung berdebar kencang, aku membawa bunga itu bersamaku. Aku menemukan sebuah vas kristal kecil yang tak terpakai di salah satu lemari pajangan. Aku mengisinya dengan sedikit air, dan meletakkan vas berisi sekuntum lili putih itu di atas meja, tepat di samping bingkai foto perak wanita itu. Bunga itu tampak begitu kontras di dalam ruangan yang didominasi warna gelap dan maskulin. Sebuah titik terang yang rapuh, sebuah simbol kehidupan di tengah kenangan yang membeku. Aku melakukannya dengan cepat, lalu bergegas pergi sebelum Adrian masuk. Aku mengulangi ritual sunyi itu setiap hari. Kopi hitam pahit untuknya, dan sekuntum lili putih segar untuk kenangannya. Adrian tidak pernah berkomentar. Tapi aku tahu ia menyadarinya. Aku bisa merasakannya dari caranya menatapku saat kami berpapasan. Tatapannya bukan lagi dingin, melainkan penuh selidik, seolah sedang mencoba memecahkan sebuah teka-teki. Ia bisa saja memerintahkanku untuk berhenti kapan saja. Tapi ia tidak melakukannya. Selama seminggu penuh, ia membiarkan gestur kecilku itu berlanjut dalam diam. Hingga pada suatu pagi, ia menghentikanku. Sama seperti saat ia memberitahuku kabar tentang Bima, ia sudah menungguku di dalam. Bunga lili putih yang baru kuletakkan tampak begitu mencolok di atas mejanya. Bunga ini, katanya, suaranya tenang, tidak menuduh, hanya bertanya, "Kenapa kau melakukannya?" Aku menunduk. Tanganku terkepal di sisi tubuhku. Aku sudah siap dipecat. Maafkan saya, Tuan. Saya lancang. Saya akan menghentikannya, kataku cepat. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Anda pada adik saya. Saya pikir ruangan ini butuh sedikit kehidupan. Maafkan saya. Aku menunggu hukumannya. Namun yang kudengar hanyalah keheningan. Aku memberanikan diri untuk mengangkat wajahku sedikit. Ia tidak sedang menatapku. Ia menatap lekat pada bunga lili putih itu, lalu tatapannya beralih pada foto di sampingnya. Wajahnya yang biasanya keras kini diliputi oleh selubung kesedihan yang begitu dalam. Dia menyukai bunga lili putih, ujarnya, suaranya begitu pelan, nyaris berbisik. Itu bunga kesukaannya. Napasku tercekat. Sebuah kebetulan yang begitu menusuk hati. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya berdiri mematung, menjadi saksi bisu dari kesedihannya yang terungkap. Setelah hening yang terasa abadi, ia akhirnya mengalihkan pandangannya padaku. Tatapan kami bertemu, dan kali ini, aku tidak melihat seorang tuan atau CEO. Aku melihat seorang pria yang terluka, yang menemukan setitik penghiburan dari gestur tulus seorang gadis yang seharusnya ia benci. Ia berdeham, seolah mengusir momen kerentanannya. Lanjutkan, katanya dengan suara yang kembali tegas, namun tanpa nada dingin. Hanya satu kata, lanjutkan. Itu bukan sekadar perintah. Itu adalah sebuah izin. Sebuah penerimaan. Ia mengizinkanku masuk lebih jauh ke dalam dunianya. Mengizinkanku untuk merawat kenangannya dengan caraku sendiri. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku tahu bahwa hubungan kami telah berubah selamanya. Aku bukan lagi sekadar pelayan yang membayar utang. Aku adalah penjaga bunga untuk sebuah memori yang terluka. Dan entah bagaimana, peran itu terasa jauh lebih mengikat daripada rantai utang manapun. Ritual pagi kami telah berubah menjadi sebuah keheningan yang nyaman. Setiap pagi, aku akan masuk ke ruang kerjanya, meletakkan secangkir kopi hitam di mejanya, dan mengganti kuntum lili putih di samping foto itu. Terkadang, mata kami akan bertemu sekilas, dan di dalam tatapannya, aku tidak lagi melihat es, melainkan lautan tenang yang menyimpan kedalaman yang tak terduga. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadiranku di ruangan itu tidak lagi terasa seperti intrusi,
melainkan bagian dari keteraturan paginya. Perubahan halus ini dirasakan oleh seluruh penghuni Menschaffen. Big Inah akan memberiku senyum penuh arti saat aku mengambil bunga di taman. Bahkan Bu Ratna, meskipun masih tegas, tidak lagi menatapku dengan tatapan sedingin dulu. Seolah-olah, dengan melunaknya hati sang tuan, seluruh atmosfer di istana yang beku ini ikut menghangat beberapa derajat. Aku masih bekerja 2 kali lebih keras, menepati janjiku. Tapi kini aku melakukannya bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat dan keinginan tulus untuk meringankan bebannya, meski aku sendiri tidak tahu beban apa yang sebenarnya ia pikul. Aku mendapatkan jawabannya pada suatu hari Rabu yang mendung. Sejak pagi, suasana hati Adrian terasa berbeda. Ia jauh lebih pendiam dari biasanya. Ada awan kelabu di matanya yang tidak bisa kutembus. Ia nyaris tidak menyentuh kopiku dan hanya menatap kosong keluar jendela. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Hatiku ikut merasakan kegelisahannya. Sore harinya, saat aku sedang merapikan rak buku di perpustakaan, ia muncul di ambang pintu. Ini adalah pertama kalinya ia mencariku secara langsung untuk sesuatu di luar pekerjaanku. "Alina," panggilnya, suaranya pelan dan serak. "Ganti pakaianmu dengan yang sopan. Kita akan pergi." Aku tertegun. "Pergi? Kemana, Tuan?" tanyaku, bingung sekaligus gugup. Aku tidak pernah diizinkan bahkan untuk melangkah keluar dari gerbang raksasa itu. "Jangan banyak bertanya. Lakukan saja. Aku tunggu di mobil dalam 15 menit, katanya, lalu berbalik dan pergi, tidak memberiku kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Dengan tergesa-gesa, aku kembali ke kamarku. Jantungku berdebar tak karuan. Aku memilih gaun terusan sederhana berwarna biru gelap, satu-satunya pakaian paling layak yang kubawa dari rumah. Aku merapikan rambutku dan bergegas menuju garasi. Di sana, Adrian sudah menungguku di dalam sebuah sedan hitam yang berbeda dari yang biasa ia gunakan. Dan yang lebih mengejutkan, ia duduk di kursi pengemudi. Ia akan menyetir sendiri. Perjalanan kami diselimuti keheningan yang berat. Ia menyalakan alunan musik klasik yang lembut, tapi itu tidak cukup untuk mencairkan ketegangan di antara kami. Aku hanya bisa menatap pemandangan kota yang berlalu dari jendela, sementara pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan. Di sampingku, Adrian menggenggam kemudi dengan erat, tatapannya lurus ke depan, rahangnya mengeras. Ia seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Mobil akhirnya keluar dari hiruk-pikuk kota, menuju sebuah area perbukitan yang hijau dan tenang. Udara menjadi lebih sejuk. Akhirnya, ia membelokkan mobil memasuki gerbang sebuah kompleks pemakaman. Tapi ini bukan pemakaman biasa. Tempat ini begitu indah, tertata rapi seperti sebuah taman surga. Rumputnya hijau terawat, pohon-pohon Kamboja menebarkan aroma wangi, dan dari kejauhan, terdengar debur ombak dari laut yang tak terlihat. Jantungku mencelos. Sekarang aku mengerti. Hari ini adalah sebuah peringatan. Dan ia membawaku ke sini. Tanpa sepatah kata pun, ia memarkir mobil dan turun. Aku mengikutinya dalam diam. Sebelum berjalan, aku teringat sesuatu. Pagi tadi, aku belum sempat mengganti bunga lili di ruang kerjanya. Kuntum yang lama masih tergeletak di meja rias di kamarku. Dengan gerakan impulsif, aku mengambil bunga itu dari dalam tasku, menggenggamnya erat. Adrian membawaku menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu alam, menuju bagian pemakaman yang paling sunyi dan terawat. Di sana, di bawah naungan pohon rindang, ada sebuah makam tunggal yang terbuat dari batu pualam putih yang elegan. Saat kami semakin dekat, aku bisa membaca nama yang terukir indah di atasnya. Amelia Wiratama, 1995-2020. Dan tepat di bawah nama itu, terukir tulisan lain yang lebih kecil, yang membuat napasku tercekat dan hatiku hancur berkeping-keping. Bersama putri kami tercinta, Lara, 2016 hingga 2020.
Wanita di foto itu. Namanya Amelia. Istrinya. Dan mereka memiliki seorang putri. Keduanya telah tiada. Aku berdiri mematung, menatap dua nama itu. Seluruh potongan puzzle yang selama ini berputar-putar di kepalaku kini menyatu, membentuk sebuah gambaran tragedi yang begitu menyakitkan. Luka lama yang dibisikkan Big Inah. Tatapan penuh kesedihan saat aku memecahkan bingkainya. Kelembutannya pada kucing liar, sebuah sisa dari naluri kebapakan yang kehilangan pelabuhannya. Semuanya kini masuk akal. Adrian berdiri di samping nisan itu, bahunya yang biasanya tegap tampak sedikit membungkuk. Ia menatap nama itu tanpa berkedip. 5 tahun yang lalu, tepat hari ini, ujarnya, suaranya serak dan bergetar, memecah keheningan. Mereka pergi untuk selamanya. Ia akhirnya menoleh padaku, dan di matanya, aku melihat kerapuhan yang begitu dalam, sebuah jurang kesedihan yang tak berdasar. Amelia adalah sahabatku sejak kecil. Dia adalah duniaku. Lanjutnya, menelan ludah dengan susah payah. Dan Lara, putri kecilku, dia adalah matahariku. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mencari kekuatan. Sebuah kecelakaan mobil. Pengemudi mabuk yang menerobos lampu merah. Dia melarikan diri dan tidak pernah ditemukan. Mereka berdua tewas seketika. Air mataku mulai mengalir tanpa kusadari. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuknya. Untuk rasa sakit yang begitu besar yang harus ia tanggung sendirian selama ini. Mansion megah itu bukanlah rumah, melainkan sebuah mausoleum raksasa yang ia bangun untuk mengenang keluarganya. Dan sikap dinginnya adalah benteng yang ia bangun untuk melindungi hatinya yang sudah hancur lebur. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa begitu murah dan tidak berarti di hadapan duka yang sebesar ini. Sebagai gantinya, aku melangkah maju. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan kuntum lili putih yang kubawa di atas nisan itu, tepat di antara nama Amelia dan Lara. Sebuah persembahan sederhana, dari hatiku yang paling dalam. Gestur kecil itu sepertinya meruntuhkan pertahanan terakhirnya. Bahunya bergetar hebat. Ia tidak menangis meraung-raung, tapi aku bisa melihat air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang tirus. Ia tidak berusaha menyekanya. Untuk pertama kalinya, di hadapan makam orang-orang terkasihnya dan di hadapanku, ia membiarkan dirinya berduka. Aku hanya berdiri di sisinya, dalam diam, menjadi saksi bisu dari kesedihannya. Menawarkan kehadiranku sebagai satu-satunya penghiburan yang bisa kuberikan. Saat senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu, ia akhirnya berhasil menguasai dirinya. Ia menatapku, matanya merah dan sembab, tapi tatapannya lebih jernih dari yang pernah kulihat. "Terima kasih," bisiknya, "karena telah mendengarkan." Aku hanya bisa mengangguk. Hari ini, ia tidak membawaku ke pemakaman sebagai seorang pelayan. Ia membawaku sebagai seorang teman, satu-satunya orang yang ia percaya untuk melihat lukanya yang paling dalam. Saat kami berjalan kembali ke mobil dalam temaram senja, aku tahu tidak akan ada jalan untuk kembali. Garis antara tuan dan pelayan telah terhapus selamanya, digantikan oleh benang tak kasat mata yang terjalin dari duka, empati, dan pemahaman yang sunyi. Perjalanan pulang dari pemakaman terasa sangat berbeda. Keheningan di dalam mobil tidak lagi terasa berat atau canggung, melainkan lembut dan menenangkan. Seolah dengan berbagi bebannya yang paling berat, Adrian telah mengizinkan udara segar masuk ke dalam ruang kedap yang selama ini mengurung mereka berdua. Alunan musik klasik masih mengalir pelan. Namun kali ini, musik itu terasa seperti latar dari sebuah pemahaman yang baru terjalin. "Bagaimana kabar adikmu?" tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya terdengar lebih ringan dari yang pernah kudengar. Aku sedikit terkejut. Ini pertama kalinya ia menanyakan sesuatu tentang keluargaku dengan nada yang terdengar seperti ketertarikan tulus, bukan interogasi. "Jauh lebih baik, Tuan," jawabku lembut.
Ayah bilang di surat terakhir, Bima sudah kembali ceria dan nafsu makannya sudah pulih. Semua berkat Anda. Ia hanya mengangguk kecil, matanya tetap fokus ke jalan. Baguslah. Saat kami tiba kembali di Menshahen, hari sudah gelap. Bu Ratna menyambut kami di pintu dengan wajah cemas. Namun kecemasannya berubah menjadi keterkejutan saat Adrian berhenti sejenak di hadapanku sebelum naik ke kamarnya. Terima kasih sudah menemaniku hari ini, Alina, ujarnya pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Bu Ratna. Ucapan itu membuat Bu Ratna tertegun, dan jujur saja, aku juga. Ia berterima kasih padaku. Di hadapan kepala pelayannya. Garis tak kasat mata antara kami benar-benar telah memudar. Sejak hari itu, seluruh dinamika di dalam istana ini berubah. Adrian tidak lagi menghindariku. Sebaliknya, ia seolah mulai terbiasa, bahkan mungkin menikmati kehadiranku. Ia tidak lagi memintaku menyusun buku, tapi terkadang saat aku mengantar kopi, ia akan berkata, tinggalkan saja trolinya di sini. Sebuah undangan tak langsung agar aku tinggal lebih lama untuk merapikan beberapa dokumen atau sekadar bekerja dalam keheningan yang sama dengannya. Ia mulai memanggil namaku lebih sering. Alina, tolong ambilkan laporan keuangan dari meja itu. Alina, apa kau sudah membaca buku ini? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu terasa seperti jembatan yang ia bangun perlahan-lahan di atas jurang yang dulu memisahkan kami. Kelembutan yang baru tumbuh ini mencapai puncaknya pada suatu malam. Aku sedang melakukan pemeriksaan terakhir di lantai bawah saat aku melihat lampu di ruang kerjanya masih menyala. Dengan ragu, aku mengintip dari celah pintu. Aku melihatnya tertidur di atas mejanya. Kepalanya bertumpu pada lengannya di antara tumpukan dokumen. Wajahnya tampak begitu lelah, namun damai. Dorongan yang tak bisa kujelaskan membuatku melangkah masuk. Dulu, aku akan lari ketakutan. Kini, yang kurasakan hanyalah keinginan untuk melindunginya dari dunianya yang keras. Aku mengambil selimut kasmir yang tersampir di sofa. Selimut yang sama dengan yang pernah ia berikan padaku saat badai, dan dengan sangat hati-hati, aku menyampirkannya di bahunya yang tegap. Gerakanku membuatnya sedikit terusik. Ia mengangkat kepalanya, matanya setengah terbuka dan sayu karena kantuk. Ia menatapku. Tidak ada keterkejutan atau amarah, hanya pengakuan yang lembut. Alina. Gumamnya. Suaranya serak. Anda butuh istirahat, Tuan, bisikku. Ia hanya menatapku selama beberapa detik, sebelum akhirnya mengangguk pelan dan kembali menyandarkan kepalanya. Kali ini lebih nyaman dengan selimut yang menghangatkannya. Terima kasih, bisiknya, nyaris tak terdengar, sebelum kembali terlelap. Aku berdiri di sana sejenak, memandangnya. Peran kami seolah terbalik. Malam itu, aku yang menjaganya. Hatiku dipenuhi oleh perasaan yang hangat dan rumit, perasaan yang menakutkan sekaligus terasa begitu benar. Namun, kedamaian yang baru kami temukan ini ternyata sangat rapuh. Badai yang sesungguhnya ternyata tidak datang dari dalam, melainkan dari luar. Beberapa hari kemudian, aku melihat perubahan drastis pada Adrian. Wajahnya kembali mengeras, tatapannya kembali tajam, tapi kali ini berbeda. Dinginnya bukan ditujukan padaku, melainkan pada sesuatu di luar sana. Ia tampak marah, sangat marah. Ia menghabiskan banyak waktu di telepon, berbicara dengan nada rendah dan berbahaya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku tahu ada yang tidak beres. Sore itu, ia memanggilku ke ruang kerja. Suasananya kembali tegang seperti dulu. Tapi aku tahu ini bukan karena aku. Ia berdiri di depan jendela, membelakangiku. Alina, ada masalah menyangkut ayahmu, katanya langsung pada intinya. Suaranya datar, namun penuh dengan amarah yang ditahan. Perutku langsung mulas. Ayah? Ayah kenapa, Tuan? Dia kembali berulah. Jawabnya singkat, tidak memberikan detail. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku yang akan menanganinya.
Ia berbalik dan menatapku lekat-lekat. Ada kilat protektif di matanya yang membuatku terkesiap. Dengarkan aku. Selama beberapa hari ke depan, aku tidak ingin kau meninggalkan area Mensyah ini dengan alasan apapun. Jangan menerima telepon, surat, atau tamu siapapun tanpa persetujuanku. Apa kau mengerti? Ini bukan lagi perintah seorang tuan pada pelayan. Ini adalah perintah seorang pria yang sedang melindungi miliknya. Tapi, apa yang terjadi? Tanyaku cemas. Kau tidak perlu tahu detailnya. Itu hanya akan menyakitimu, katanya tegas. Ia melangkah mendekat. Dan untuk pertama kalinya, ia berdiri begitu dekat denganku hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aku hanya butuh satu hal darimu. Apa itu, Tuan? Percaya padaku, ujarnya. Tatapannya begitu intens hingga seolah menembus ke dalam jiwaku. Di hadapan wajahnya yang keras dan tatapannya yang penuh tekad, semua ketakutan dan keraguanku menguap. Kedamaian singkat yang kurasakan beberapa hari terakhir ini mungkin telah berakhir, dan badai baru yang berpusat pada ayahku kini mendekat. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku menatap matanya yang tajam dan menemukan kekuatan di sana. Saya percaya pada Anda, jawabku dengan suara mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Sebuah senyum tipis yang nyaris tak terlihat tersungging di bibirnya. Itu adalah senyum seorang pejuang yang siap berperang. Dan aku tahu, perang apapun yang akan ia hadapi, ia melakukannya untukku. 2 hari berikutnya terasa seperti selamanya. Sesuai perintah Adrian, aku tetap berada di dalam Mensyah yang kini terasa seperti benteng pelindung. Aku melihatnya pergi di pagi hari, bukan dengan setelan CEO-nya yang biasa, melainkan dengan pakaian kasual yang lebih gelap dan raut wajah yang keras bagai baja. Ia tidak pergi sendirian. 2 mobil lain mengikutinya dalam diam. Kecemasan menggerogoti hatiku. Bukan lagi untuk diriku sendiri, tapi untuk ayahku. Namun di dasar kecemasan itu, ada fondasi kepercayaan yang kokoh pada Adrian. Ia baru kembali larut malam, tampak sangat lelah namun sorot matanya tegas dan penuh kemenangan. Ia menemukanku yang menunggunya dengan cemas di ruang keluarga. Semuanya sudah selesai, Alina, katanya dengan suara yang dalam. Utang ayahmu lunas. Aku menghela napas lega. Lalu, ayah saya? Raut wajahnya melembut. Dia sudah saya tempatkan di pusat rehabilitasi judi terbaik di luar kota. Dia butuh pertolongan profesional. Ini jalan terbaik untuknya. Dan untuk melindungimu dari lingkaran setan ini. Ia lalu menambahkan, adikmu, Bima, untuk sementara akan tinggal bersama kerabat jauh yang kupercaya. Semua kebutuhannya, termasuk sekolahnya, akan dijamin sepenuhnya. Aku terduduk lemas di sofa, terbanjiri oleh kelegaan yang begitu luar biasa hingga air mataku mengalir. Adrian tidak hanya membereskan masalah, ia memberikan sebuah solusi. Ia tidak menghukum ayahku, tapi memberinya kesempatan kedua. Ia tidak hanya melindungiku, tapi juga memastikan masa depan adikku. Pria ini, dengan caranya sendiri, telah memberiku kebebasan yang sesungguhnya. Setelah badai itu berlalu, Mensyah terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, aku bekerja dengan hati yang ringan dan senyum yang tulus. Beban utang dan kekhawatiran akan keluargaku telah terangkat. Aku bebas. Adrian pun tampak lebih rileks. Seringkali aku menangkapnya tersenyum tipis saat melihatku bersenandung kecil sambil membersihkan perabotan. Kehangatan yang nyata akhirnya mulai mengisi lorong-lorong yang dulu terasa dingin. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah kesadaran menghantamku. Alasan awalku berada di sini adalah untuk membayar utang. Sekarang utang itu sudah lunas. Secara teknis, aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Pikiran untuk pergi, untuk meninggalkan Mensyah ini, untuk meninggalkan dia, tiba-tiba terasa begitu menyakitkan. Dengan keberanian yang tersisa, aku menemuinya di perpustakaan sore itu. Ia sedang membaca di dekat jendela,
tampak damai. "Tuan Adrian," panggilku pelan, membuat ia mendongak. "Ya, Alina." Aku menelan ludah, suaraku bergetar. "Sekarang, setelah semua urusan ayah saya selesai dan utangnya lunas, apakah itu artinya saya harus pergi dari sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Senyum di wajah Adrian perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sesuatu yang tak terbaca. Keheningan yang menjawab pertanyaanku terasa lebih berat daripada benteng manapun yang pernah ada di antara kami. Adrian terdiam lama, keterkejutan di wajahnya perlahan berubah menjadi realisasi yang dalam. Ia meletakkan bukunya dan melangkah mendekatiku. Tatapannya begitu intens hingga aku nyaris tak bisa bernapas. "Secara teknis, ya," jawabnya pelan. Setiap katanya terasa berat. "Perjanjian awal kita, utang itu, semuanya sudah berakhir. Kau bebas pergi dan memulai hidupmu kembali. Kau berhak atas itu." Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Jadi ini akhirnya. "Tapi," lanjutnya, suaranya melembut, "jika kau bertanya apa yang kuinginkan, aku ingin kau tinggal, Alina." Ia berhenti tepat di hadapanku. "Tinggallah. Bukan sebagai pelayan untuk membayar utang, tapi sebagai Alina. Sebagai teman. Sebagai cahaya di rumah yang sudah terlalu lama gelap ini." Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk memerintah, tapi untuk memohon. Aku tidak bisa menawarkan masa laluku yang hancur, tapi aku bisa menawarkan masa depan. "Kejar mimpimu, lanjutkan sekolahmu, lakukan apapun yang membuatmu bahagia. Anggap ini rumahmu yang sesungguhnya. Aku hanya memintamu satu hal. Jangan pergi." Di hadapan tawaran yang tulus dan tatapannya yang penuh harap, aku tidak bisa berkata-kata. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena duka atau takut, melainkan karena kebahagiaan yang meluap. Aku menjawabnya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah anggukan mantap. Beberapa bulan kemudian, taman belakang yang dulu menjadi saksi bisu kesedihan kini dipenuhi tawa. Aku tidak lagi mengenakan seragam pelayan, melainkan pakaian santai sambil membaca buku-buku kuliahku di bawah naungan pohon. Adrian, menepati janjinya, telah mendaftarkanku di universitas terbaik jurusan sastra. Ia sering menemaniku di sana, bukan lagi sebagai tuan yang mengawasi, tapi sebagai sahabat yang berbagi keheningan. Wajahnya yang dulu sekeras batu, kini lebih sering dihiasi senyum tulus yang mampu menghangatkan hatiku. Ia mengajariku tentang bisnis, dan aku mengenalkannya pada dunia puisi. Kami menyembuhkan luka satu sama lain secara perlahan. Suatu sore, saat matahari terbenam, ia duduk di sampingku. "Dulu aku membeli seorang pelayan," ujarnya pelan, matanya menatap lurus ke mataku. "Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa hidup tanpanya." Ia kemudian berlutut, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya, ada sebuah cincin dengan berlian yang berkilau indah. "Alina, hatiku dan rumah ini sudah terlalu lama kosong," katanya, suaranya bergetar oleh emosi. "Maukah kau mengisinya untuk selamanya? Maukah kau menjadi istriku?" Di antara air mata bahagia, aku memberikan jawaban yang sudah lama tersimpan di hatiku. "Ya." Ayahku pernah menjualku untuk dijadikan pembantu, namun takdir membawaku pada seorang pria yang menjadikanku ratu di hatinya, di sebuah rumah yang akhirnya bisa kusebut sebagai tempatku berpulang.